dalam proses pemahaman. Pemahaman ya. Kalau ditanya soal proses pemahaman ini. Kalau aku nanti banyak latihan aja. Jangan baca langsung latihan. Soal-soal latihan yang di modul dikerjakan. Sebenarnya kan kalau latihan tahu. Kalau cuma di awal-awal aja di awal-awal. Kalau dalam perusahaan persekutuan itu pembagian labanya gimana? Bergantung. Jadi Awal kita menjadi itu ada di modul. ada loh di sini berarti. Modul 6 itu ada. Biasanya kalau kita bikin persekutuan, awal itu ada perjanjiannya kan. Nah, ada situ kalau ada perjanjian pembagian laba baru, ya berarti nanti ada berdasarkan perjanjian awal. Misalnya 2:3 atau 1. Tapi kalau andai kata nggak ada perjanjian seperti itu, berarti dibagi rata. Sama. Dibagi sama semua. Kalau nggak ada perjanjian proporsinya ini berapa, ini berapa, ini berapa. Kalau nggak ada berarti dibagi rata. Kadang juga ada itu perjanjiannya berdasarkan banyaknya modal yang disetor. Kan kadang tiap sekutu kan beda-beda yang modal yang disetor. Nah, nanti pembagian laba berdasarkan banyaknya itu. Biasanya berapa persen? Kan berapa persen dari total laba yang terkumpul? Modal yang terkumpul berapa aja berapa persennya? Oke. Dari yang transaksi 1 ada yang ditanyakan? Enggak. Langsung masuk ke soal kedua ya. Yang kedua, pembebanan biaya asuransi 1 bulan sebesar 100.000. Itu ada persekot asuransi. Berarti maksudnya persekot asuransi itu apa? Yuk, kemarin namanya persekot itu berarti apa? Persekot asuransi. Persekot asuransi biaya. Persekot asuransi itu berarti asuransi yang kita bayar di muka. Nah, berarti untuk bulan ini kita akui itu sebagai beban asuransi kita sebesar 100.000. Makanya penyesuaiannya lihat yang di halaman 3.10 yang poin B, persekot asuransinya kredit karena berkurang 100.000 sama biaya asuransi sebesar ya. Itu anak sekolah saya berapa? Ini mas siapa sih? Ini. Mbak Sutri. Mbak Sutri. Langsung gabung ya, kita belajar modul 3. Kan ini yang gede. 3.10. Oke, untuk yang ini soal kedua yang ditanyakan. Soal kedua, ini kan persekot asuransi itu asuransi juga yang dibuka. Awalnya ada 2.400.000. Nah, untuk akhir bulan Desember kita akui sebesar 100.000. Berarti persekot asuransi kita berkurang 100.000. Jadi di kredit kan. Persekot asuransi kan awalnya di debit karena berkurang jadi di kredit. Terus yang di debitnya apa? Biaya asuransi. Ya, ini debitnya biaya. Nanti kan kita akui sebagai beban. Ini tadi nggak masuk di laporan laba bersih ya? Apa? Yang mana? Apa namanya? Aset asuransi tidak masuk. Biayanya yang masuk. Biaya asuransinya masuk. Itu persekot asuransi. Kita pakai istilah banyak sih. Ya sama. Ini enakan aja. Ada yang dirayakan untuk transaksi kedua halaman 310 mas. Ini hari ini kita belajarnya neraca lajur. Jadi neraca lajur kan kemarin sudah belajar jurnal kan, gimana mencatat itu. Terus ada jurnal penyesuaian. Nah, sebentar ya saya ulang sedikit buat mas. Nah, neraca lajur ini ada 10 kolom. Daftar saldo ini yang kemarin ingat kumpulan dari buku besar yang masing-masing kas apa, terus piutang usaha apa kan dimasukkan ke daftar saldo. Terus ada kolom penyesuaian. Setelah itu daftar saldo penyesuaian ini daftar saldo yang setelah disesuaikan. Habis itu dari sini itu masuk, ada yang masuk laba rugi, ada yang masuk ke neraca.
Masih ingat kan akun apa yang masuk laba rugi? Akun apa? Masuk laba rugi. Iya. Akun apa yang masuk ke laba rugi? Akun apa mas? Yang masuk laba rugi? Nggak boleh dikasih tahu. Sampai kasih tahu. Nanti dia berganti baru sama. Nanti sama baru sama. Biasa aja kalau sekali diem sekali ngomong meledak ya. Apa? Ayo, mas. Akun apa yang masuk laba rugi? Saya tidak butuh senyuman. Jawaban. Ayo, akun apa? Bukan. Akun apa? Kembali tepat di. Ya udah dipikir lagi jawab ya. Sama? Nanti dia saya tanyakan. Oke, sekarang masuk ke yang kedua ini, ada yang mau ditanyakan tentang asuransi tadi? Ya. Sekarang masuk yang ketiga. Persiapan pendapatan di luar usaha bulan Desember, jangka waktu 3 bulan yang diterima di muka berjumlah 120.000. Berarti per bulannya berapa nantinya pendapatan kita? 350. Itu 120. Pendapatan diterima di muka itu sebesar 120.000 untuk 3 bulan. Berarti berapa? 3 bulan dapat 3. Ya, berarti 40.000. Oke. Gimana cara mencatatnya? Ini sudah diakui sebagai pendapatan belum? Belum. Berarti nyatetnya gimana kok? Jadi kan awal kita menerima pendapatan itu. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Enggak mungkin kita kan sudah. Soalnya kan kali 3 ya. Oh maaf. Per bulannya ini 120.000. Iya, ada 360. Iya. Sorry, saya salah. Jadi yang diakui itu sebesar 120.000. Berarti gimana? Berarti dia tidak bayar sebelumnya, sebelum transaksi itu. Jadi di akhir bulan mau disesuaikan sebesar 120.000. Berarti nyatanya gimana? Berarti sudah diakui, jadi debitnya apa berarti? Persekot pendapatan dari pendapatan. Bukan dari lipat. Pakai. Jadi persekot pendapatan pada pendapatan sewa, karena kita sudah mengakui pendapatan itu bulan ini sebesar 120.000. Ini ditanyakan. Jadi sebelumnya si perusahaan ini kita sudah menerima sebesar 360.000. 360.000 itu untuk pendapatan diterima di bulan. Jadi untuk 3 bulan. Per bulannya besar berarti berapa? 120.000. Nah untuk akhir bulan Desember itu kita mau mengakuinya sebagai pendapatan karena sudah jatuh tempo 1 bulan kan.